Assalamualaikum bosku, welcome to my channel. Sebelum menonton, jangan lupa subscribe, nyalakan dulu loncengnya, dan jangan lupa like dan komen. Dan jangan lupa ambil posisi rebahan kalian. Untuk kalian, selamat menyaksikan. Episode 75. Pertarungan final. Pertarungan epik penuh daya juang yang membara. Di tengah stadion berdiri wasit yang kuat itu, yang memandang Long Hao Shen dengan sangat ragu. Semua tatapan saat ini diarahkan ke platform. Setelah beberapa saat, dari peron, suara Han Qian melayang keluar, kompetisi dapat berlanjut, mari kita mulai final. Wasit membungkuk sedikit ke arah platform ini, sebelum dengan keras berteriak, Long Hao Shen melawan Yang Wenzhao, bersiaplah untuk bertarung. Wasit ini saat ini dalam suasana hati yang sangat baik, karena dia adalah bagian dari kuil ksatria, dan melihat pertandingan terakhir ini melawan pasangan ini, meskipun Long Hao Shen pasti bergantung ini sebagian besar pada keberuntungan, ini juga membawa kuil ksatria kemuliaan yang pasti. Yang Wenzhao, yang jauh lebih lambat dari Hao Shen yang jauh untuk masuk, memberi hormat kepada wasit sebelum menatap Long Hao Shen. Kedua ksatria yang ditakdirkan untuk menjadi bintang bagi kuil ksatria ini akan saling berhadapan sekali lagi. Tapi kali ini, itu untuk final seleksi perburuan iblis. Melihat Long Hao Shen, Yang Wenzhao tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas pada dirinya sendiri. Dia bisa melihat merasakan semangat juang Long Hao Shen yang intens. Bagaimana ini bisa terjadi? Chai'er telah menyerah 2 pertandingan berturut-turut demi dia. Mungkinkah dia tidak merasa sedikit pun canggung tentang itu? Bagaimanapun juga, itu adalah seorang gadis yang membiarkannya menang. Bagaimana dia bisa tahu tentang keberadaan taruhan antara Long Hao Shen dan Chai'er ini? Dengan Chai'er sebagai motivasinya, kehausannya akan kemenangan telah mencapai puncaknya. Selanjutnya, kepada Long Hao Shen, diakui bahwa itu demi satu-satunya bahwa Chai'er menyerah 2 pertandingan ini, selama dia bisa mengalahkan yang diharapkan juara hebat yang membuat Yang Wenzhao, dia akan membuktikan kekuatannya dengan cukup. Meskipun ini adalah final, sinyal awalnya sesederhana sebelumnya. Wasit melihat ke kedua sisi, mengkonfirmasi identitas mereka, dan berteriak keras, pertandingan dimulai. Waspadalah untuk berperilaku tepat, membunuh lawan dilarang. Setelah peringatan terakhir ini, dia buru-buru mundur, dan mantel yang mengelilingi mereka mulai terbentuk. Bersama dengan panggilan wasit, pertandingan dimulai dan energi spiritual meletus dari kedua sisi. Cahaya keemasan melonjak, dipenuhi dengan semangat juang yang meluap. Energi spiritual internal Long Hao Shen yang telah lama tertahan segera dibebaskan, terlihat jauh lebih cerah daripada Yang Wenzhao. Yang Wenzhao juga tidak lemah. Menghadapi tekanan besar yang dilepaskan oleh Long Hao Shen, semangat juangnya terus meningkat. Mereka tidak mengatakan apa-apa, tetapi pada saat ini, masing-masing dari mereka hanya ingin menghadapi lawan yang dia miliki di depan mata mereka. Long Hao Shen merentangkan kedua tangannya ke depan, dan pedang Roh Kudus dengan menakjubkan muncul di tangan kirinya, sementara di tangan kanannya muncul gumpalan lingkaran cahaya berwarna biru tua. Seketika, cahaya biru yang bersinar dari emas ditembakkan saat bilah yang mirip dengan cahaya yang dalam muncul. Pedang Blue Rain, Hibiscus of Light akhirnya muncul di tangannya, menginjakan kaki di medan perang untuk pertama kalinya. Dia tidak memilih untuk menggunakan efek dari set Roh Kudus, tetapi memilih pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Ini juga menyiratkan bahwa dalam pertempuran ini, Long Hao Shen telah memilih untuk melawan lawannya secara ofensif, dengan cara bertarung ksatria retribusi versus retribusi. Demikian pula, sepasang pedang emas besar keluar di depan Yang Wenzhao, ketika kedua belah pihak menyerang secara bersamaan satu sama lain. Mereka tidak memanggil tunggangan mereka, karena jarak yang memisahkan ksatria hanya 20 meter, dan karena wasit tidak memberi perintah untuk meningkatkan jarak di antara mereka, pada jarak yang memisahkan mereka berdua, sangat mungkin bahwa lawan akan dapat dengan tegas mengambil keuntungan sementara salah satu dari mereka meluangkan waktu untuk memanggil tunggangannya. Dari ruang tunggu, jelas, 2 gumpalan lampu yang menyilaukan dengan intensitas yang tak tertandingi muncul saat kedua lawan saling mencapai. Kemegahan yang dipenuhi dengan resolusi, energi spiritual yang kaya dan tangguh ini tidak gagal untuk mengungkapkan kekuatan mereka yang tangguh kepada semua orang. Kedua pemuda itu bentrok dengan kejam satu sama lain. Mereka menyeberang tanpa sedikit pun keangkuhan,
sebelum menembak balik sambil berubah menjadi dua gumpalan cahaya keemasan. Pada saat ini, bahkan jika Long Hao Shen sedikit lebih rendah dalam hal tingkat kultivasi, ia tiba-tiba didorong mundur 1 meter lebih sedikit dari Yang Wenzhao. Yang Wenzhao tercengang, dalam sekejap ketika dia sebelumnya melawan dengan Long Hao Shen, dia merasakan sensasi gila keluar dari tubuh Long Hao Shen. Itu benar, justru kegilaan. Long Hao Shen saat ini benar-benar tersulut. Dia menunjukkan kekuatan bertarung terbesar yang pernah dia tunjukkan. Penyerangan. Long Hao Shen mengandalkan keuntungan yang dia pegang dari serangan pertamanya dan dalam sekejap, kembali sekali lagi, meluncurkan serangan ke arah Yang Wenzhao. Saat dia memegang pedang Roh Kudus tinggi-tinggi di atas kepalanya, pedang suci mengembun, dan pada saat yang sama, hujan biru, kembang sepatu cahaya meletus, mengarahkan dorongan petir ke Yang Wenzhao. Dalam sepersekian detik, Yang Wenzhao merasa seolah-olah sekuntum bunga telah muncul di depan matanya, hanya melihat pedang berat yang fantastis di tangan kanannya, meletus menjadi ratusan ribu sinar, seolah-olah tiba-tiba meledak. Tetapi sinar ini setidaknya 10 kali lipat lebih banyak daripada yang dihasilkan oleh serangan petir biasa. Gumpalan cahaya yang sangat besar tiba-tiba meledak menjadi segudang benang cahaya, benar-benar menghalangi jalan yang melarikan diri, menindas Yang Wenzhao sampai-sampai dia merasa agak tidak bisa terkesiap untuk bernafas. Bagaimana bisakah dorongan petir begitu kuat? Yang Wenzhao benar-benar tercengang dan tidak berani mengabaikannya. Kedua pedangnya yang berat langsung mengambil postur bertahan, dan meluncurkan arai surgawi. Cahaya keemasan naik di udara, menghalangi setiap utas cahaya sambil mengambil bentuk mantel. Itu tampak seperti hujan lebat yang mengalir, agak dipisahkan oleh arai pertempuran surgawi. Ini justru kekhususan pertama dari Blue Rain, Hibiscus of Light. Itu bisa meningkatkan tingkat kemampuan ofensif. Melalui pedang ini, kekuatan serangan sangat meningkat. Dan hanya setelah menjalani banyak upaya, Long Hao Shen berhasil menggabungkan serangan petir dengan hujan biru ke level seperti itu. Kontraknya dengan Hibiscus ini berada pada level terbesarnya dan, tentu saja, membuat letusan kekuatan seperti itu membawa efek yang luar biasa. Bagaimana mungkin arai pertempuran surgawi memblokir serangan dengan intensitas seperti itu? Dalam waktu sekitar 1 detik, arai pertempuran surgawi meledak dan hancur berkeping-keping. Namun, setelah mendapatkan yang kedua juga memberi Yang Wenzhao waktu untuk bereaksi. Teriakan naga yang bergema-bergema di seluruh stadion, saat Yang Wenzhao melayang di udara dengan efek serangan kebangkitan naga sebelum membuat selusin pedang muncul di sekelilingnya. Mengandalkan sifat defensif dan ofensif dari serangan kebangkitan naga, dia akhirnya melawan kekuatan pedang Blue Rain, Hibiscus of Light. Menghadapi Yang Wenzhao, melayang di udara, Long Hao Shen menopang dirinya dengan satu kaki, sebelum melompat pada gilirannya. Saat dia mengejar serangan kebangkitan naga pedang suci, dicapai dengan pedang di tangan kanannya, dan dilepaskan dengan tebasan cahaya. Pada saat ini, karakter heroik dan tangguh Yang Wenzhao melonjak keluar. Serangan kebangkitan naga tiba-tiba dihentikan saat berbalik di sisi lain, mengubah orientasinya di bawah, dan dengan berani bertemu langsung dengan pedang suci, Long Hao Shen. Emas dan putih bentrok hebat, melepaskan gumpalan lingkaran cahaya emas dan putih yang kaya ke udara. Long Hao Shen, yang langsung bertemu dengan serangan naga langit ini, jatuh langsung ke tanah, tetapi Yang Wenzhao segera mengambil kesempatan untuk menyerang sekali lagi, seperti di sudut mulutnya, gumpalan darah dapat terlihat dengan jelas. Dia akhirnya menderita luka-luka, meskipun ringan. Serangan Long Hao Shen terlalu sengit. Yang Wenzhao tidak berharap sedikit pun bahwa bagaimanapun juga, dia akan memilih gaya yang agresif, tanpa menahan sedikit pun. Ini adalah kesalahan kecilnya akhirnya. Melambaikan kedua pedangnya, Yang Wenzhao menggambar garis besar pola yang fantastis. Dia ingin mengandalkan fakta bahwa tubuhnya masih melayang di udara, untuk memanggil unicorn Starlight-nya di saat kecil ini. Unicorn cahaya bintang itu sudah mencapai ambang langkah ke-7. Meskipun belum lama menembus, itu melebihi Hao Yue dalam hal peringkat. Lebih lanjut menambahkan kedalaman kontraknya dengan unicorn cahaya bintangnya dan kemampuan terbangnya, dia pasti akan dapat kembali dari situasi yang tidak menguntungkan ini. Namun,
pada saat ini, sesuatu yang tidak diharapkan Yang Wenzhao sama sekali terjadi. Kekuatan kekerasan tiba-tiba menyedotnya ke bawah. Kekuatan menarik yang tangguh telah menyeretnya langsung ke tanah. Dan pada saat ini, Long Haoshen yang baru saja jatuh ke tanah tidak memberinya kesempatan sedikit pun untuk mengambil nafas, langsung menembak seperti peluru dari tanah. Mengayunkan kedua pedangnya, dia berputar sambil menyerang Yang Wenzhao. Kemampuan kedua tungku spiritual suci yang berevolusi, terkait dengan serangan pedang berputar. Meskipun Long Haoshen berada di udara, tekadnya telah tersulut ke puncaknya, tetapi tetap saja, dalam keadaan seperti ini, pikirannya sangat sadar, tenang. Kebalikan dari serangannya yang berapi-api. Yang Wenzhao bangkit kembali di udara dalam sepersekian detik ini, dan Long Haoshen, yang memutuskan bahwa lawannya terserah sesuatu, langsung membiarkan kekuatan tungku spiritual sucinya meletus dalam sekejap mata. Diselimuti oleh cahaya putih, dia dengan paksa menarik tubuh Yang Wenzhao sambil menembak ke atas. Dalam prosesnya, pemanggilan tunggangannya pasti telah dibatalkan. Faktanya, Long Haoshen berhasil. Ketika Yang Wenzhao merasakan kekuatan menarik yang sangat besar padanya, keseimbangan tubuhnya rusak dan pemanggilannya sudah terputus. Segera, dia melihat pedang berputar Long Haoshen yang mencolok, memancarkan cincin emas di sekelilingnya. Pada saat krisis ini, Yang Wenzhao tidak berani melanjutkan pemanggilannya. Lusinan tetesan cahaya biru yang sangat sedikit keluar dari dadanya, meluap darinya, dan berubah menjadi bola cahaya, mengarah langsung ke membombardir Long Haoshen. Justru itu adalah tungku spiritual bintang laut. Dalam keadaannya yang saat ini tidak siap, ketika menghadapi pedang berputar mengutuk dari Long Haoshen, yang sudah mencapai langkah kelima dari panggilan, dia menjadi segera takut akhirnya terluka. Di satu sisi, dia kehilangan kesempatannya, di sisi lain, dia masuk dalam keadaan krisis. Long Haoshen saat ini memegang keuntungan yang luar biasa. Bertabrakan dengan keras dengan banyak kecemerlangan yang meletus di langit, dilepaskan seperti kembang api, mereka benar-benar mengejutkan para pesaing yang menonton dari ruang tunggu. Di antara mereka, mayoritas besar tidak dapat melihat dengan jelas apa yang terjadi, tetapi samar-samar dapat melihat bahwa kedua belah pihak tampaknya telah menggunakan kekuatan tungku spiritual. Dua secara tak terduga memiliki keduanya tungku spiritual. Tanpa ragu, tungku spiritual bintang laut Yang Wenzhao bahkan lebih tangguh, tetapi para pesaing ini memiliki perhatian yang lebih tertuju pada Long Haoshen. Ini adalah tungku spiritual suci. Untuk pasukan pemburu iblis, memiliki pengguna tungku spiritual suci tersirat memiliki kekuatan tambahan yang sangat besar. Saat menghadapi musuh yang kuat, pasukan pemburu iblis semacam ini pasti akan memiliki kelebihan darinya. Jika mereka memilih, setidaknya 80% dari orang-orang ini akan memilih untuk berada di pasukan Long Haoshen. 20% lainnya adalah ksatria atau lainnya. Pada saat ini, banyak orang sudah melupakan masalah ini dengan cair. Tidak peduli apakah itu Long Haoshen atau Yang Wenzhao, kedua finalis itu menunjukkan kekuatan absolut melebihi sebagian besar pesaing lainnya. Selanjutnya, sejak awal pertarungan, mereka bahkan belum mengeluarkan tunggangan pribadi mereka. Sejumlah besar cahaya keemasan, putih, biru yang menyilaukan muncul di langit. Akhirnya, dua sosok jatuh dari langit, satu demi satu. Pada armor roh kudus Long Haoshen, setidaknya 6 lubang muncul. Faktanya, mereka adalah hasil dari tungku spiritual bintang laut, yang akhirnya menembus pertahanannya. Di sisi lain, Yang Wenzhao muncul dalam bentuk yang jauh lebih buruk. Hari ini, yang dia kenakan adalah baju besi emas. Armor emas ini jelas memiliki setidaknya selusin tanda pedang di atasnya, terutama di sisi kirinya. Sebuah lubang besar terbelah di tengah, darah segar menetes darinya. Dengan suara wah, Long Haoshen meludahkan seteguk darah. Luka-lukanya tidak lebih ringan dari Yang Wenzhao, kekuatan tungku spiritual bintang laut adalah sesuatu yang memberi Yang Wenzhao keuntungan yang signifikan. Namun, saat dia meludahkan darah ini, dia sudah meluncurkan serangan ke Yang Wenzhao. Ini orang itu benar-benar gila. Mungkinkah dia bahkan tidak perlu mengambil nafas? Melihat Long Haoshen menyerang sekali lagi, Yang Wenzhao dipenuhi dengan perasaan yang sama sekali tidak mau. Mata Long Haoshen menunjukkan semangat juang yang sangat besar.
Namun, mereka juga tampak sangat tenang. Untuk dapat menggabungkan dua kualitas indah ini bersama-sama. Sungguh keberadaan yang menakutkan. Sebenarnya, Yang Wenzhou tidak tahu sedikit pun bahwa dengan stimulasi eksternal, konstitusi Long Haoshen tentang putra cahaya secara bertahap mempengaruhi semangat juangnya. Fisiknya dari Sion putra cahaya memberinya bakat alami yang disebut hati cahaya. Di bawah pengaruh hati cahaya, dalam situasi apapun yang dia hadapi, kekuatan pengambilan keputusannya tidak akan terpengaruh oleh perasaannya. Dan bakat bawaan paling tangguh yang bisa dimiliki oleh para ksatria secara bertahap keluar dari Long Haoshen, dalam kapasitasnya sebagai putra cahaya. Dengan keras menggertakkan giginya, Yang Wenzhou memilih untuk tidak bentrok langsung dengan Long Haoshen lagi. Ini anak itu gila. Jika ini terus berlanjut, kemungkinan besar akan berakhir dengan mereka berdua terluka. Selanjutnya, dengan perbandingan antara momentum lawannya dan momentumnya sendiri, tidak mengherankan jika dia keluar sebagai pecundang. Akibatnya, pada saat ini, Yang Wenzhou melakukan yang terbaik yang dia bisa untuk menenangkan dirinya, melakukan strategi pertahanan, dan perlahan-lahan mundur sambil membuka kedua lengan dan dengan cepat menggambar garis besar perintah pemanggilannya. Selama dia bisa memanggil unicorn cahaya bintangnya, dia akan sangat mungkin memenangkan pertempuran ini. Yang Wenzhou secara alami tidak dilakukan dengan berjalan mundur karena ini tidak akan memberinya cara untuk mengikuti kecepatan pengisian Long Haoshen. Pilihannya adalah menggunakan serangan juga, menyerang ke arah yang berlawanan, dengan cepat menuju ke samping sambil meluncurkan mantra pemanggilannya. Dapat dikatakan bahwa dia akan pergi ke sisi Long Haoshen. Pada saat yang sama, cahaya berbintang berkilauan dari dadanya, secara bertahap keluar dan dengan cepat menutupi seluruh tubuhnya. Sebuah baju besi menutupi seluruh tubuhnya seperti gunung besar, ini adalah kemampuan tungku spiritual bintang laut yang berevolusi, armor bintang laut. Dengan pertahanan ini, bahkan jika dia menerima beberapa serangan jarak jauh dari Long Haoshen, Yang Wenzhou tidak akan banyak dirugikan. Tetapi pada saat ini, teriakan khawatir bergema dari ruang tunggu. Sangat disayangkan bahwa Yang Wenzhou tidak mendengar teriakan alarm ini datang dari pinggiran stadion. Sebenarnya, stadion ini tidak hanya terisolasi dari pinggirannya, tetapi juga secara bersamaan dari seluruh dunia. Dari ruang tunggu, para pesaing hanya melihat cahaya ungu berkelap-kelip, sebelum tiga kepala raksasa muncul di bawah Long Haoshen, berdiri dengan bangga. Justru Hao Yue. Dia tidak menggunakan mantra apapun atau memanggil sosok ajaib apapun untuk menyelesaikan mantra ini. Bagaimana mungkin? Orang yang paling bingung atas adegan ini adalah pemanggil dari kuil spiritual. Namun, tidak peduli apa tebakan mereka, Long Haoshen telah menyelesaikan panggilan ini dalam sekejap. Dalam sekejap Hao Yue muncul, tiga mantra langsung keluar secara bersamaan. Dalam sekejap, gumpalan lampu hijau jatuh di tubuh Long Haoshen, menutupinya sepenuhnya dengan kilau gerimisnya. Gumpalan lampu merah membusung dari mulut kepala api. Dan akhirnya, cahaya keemasan menerangi Long Haoshen, di hibiscus of light biru di tangan kanannya ini. Tiga kemampuan digunakan secara bersamaan, dicapai tanpa hambatan. Tempat Hao Yue muncul sedikit di depan Long Haoshen, jadi Long Haoshen sebenarnya ada di ekornya. Akibatnya, pada saat yang sama Hao Yue menggunakan kemampuannya, Hao Yue, dengan sosoknya muncul setinggi lebih dari 4 meter dengan cepat melambaikan ekornya, mengambil Long Haoshen dan melemparkannya ke Yang Wenzhou. Bola api besar dengan diameter 1 meter terbang di depan Long Haoshen, benar-benar menyembunyikan tubuhnya. Itu adalah cahaya menyala yang baru saja diciptakan oleh kepala api. Serangan super bola api, mantra langkah kelima. Awalnya, ini adalah mantra yang menciptakan satu bola api, tetapi ketika meledak, itu dapat menampilkan kekuatan beberapa mantra yang digunakan sekaligus. Dan di antara mantra api dari langkah kelima, itu adalah salah satu yang terbaik dalam hal kekuatan ofensif. Di tengah pemanggilannya, Yang Wenzhou tiba-tiba merasakan perasaan panas yang menyengat di punggungnya. Bagaimana mungkin ada perasaan panas yang menyengat? Sosok sihirnya akan segera selesai, jadi jika terputus dalam sekejap ini, dia kemungkinan besar akan berada pada posisi yang lebih dirugikan. Oleh karena itu, Yang Wenzhou menggertakkan giginya, baju besinya mengeluarkan cahaya cemerlang,
muncul seperti api di bawah sinar matahari. Kecuali, api matahari ini tidak dilepaskan oleh tubuhnya, tetapi berasal dari baju besi tambahannya, dan mereka hanya bisa bertahan selama 3 detik. Serangga bola api dengan kejam meledak di tubuh Yang Wenzhou. Ini adalah mantra dari langkah kelima. Bagaimana mungkin baju besi tambahan yang berasal dari penggunaan kemampuan mungkin menghentikannya? Api matahari langsung tersebar, saat ledakan besar diluncurkan dalam sekejap bola api bertabrakan dengan Starseia Armor, menghasilkan ledakan besar. Namun, pada saat ini, Yang Wenzhou bereaksi bertentangan dengan harapan. Pada akhirnya, dia memilih untuk menahan serangan ini, sosok sihirnya memanfaatkan momen ini untuk diselesaikan. Segi 6 berwarna emas yang kaya berkilauan di hadapannya. Dia akan segera memanggil unicorn cahaya bintangnya, membiarkan pertandingan ini dimulai lagi. Tapi, juga dalam sekejap ini, Yang Wenzhou merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya menutupi seluruh tubuhnya. Dia tidak punya waktu untuk membuat keputusan apapun saat ini, dan berbalik dengan putus asa, kedua pedangnya menebas ke belakang. Dua tebasan putih membentuk serangan tebasan mendadak membidik dua pedang Yang Wenzhou dari atas. Ledakan logam berat terdengar di udara, ketika dua pedang Yang Wenzhou patah dan bilah cahaya putih dengan kejam diarahkan padanya, membelah armor spiritual bintangnya serta pelindung tubuh yang dia kenakan. Kekuatan ofensif yang menakutkan ini langsung menghantam Yang Wenzhou dari udara. Saat darah menyebar dengan panik, Yang Wenzhou memiliki satu interogasi, bagaimana ini bisa terjadi? Sebuah cahaya putih berkelap-kelip menarik Yang Wenzhou yang terluka parah, membuat tubuhnya dengan paksa bergerak mundur. Dengan teriakan panjang dan serak, unicorn cahaya bintang akhirnya naik ke atas panggung. Mengandalkan kontrak yang sederajat, dia bisa segera merasakan krisis Yang Wenzhou, dan melebarkan kedua sayapnya, bergegas menuju Yang Wenzhou tanpa ragu sedikit pun. Juga pada saat ini, cahaya putih naik, kali ini di tubuh unicorn cahaya bintang. Awalnya menuju ke arah Yang Wenzhou, tetapi berbalik tanpa perlawanan sedikit pun, malah menuju ke arah Long Hao Shen. Menggunakan obstruksi ilahi, dan dengan kedua pedangnya disilangkan, Long Hao Shen hanya menghentikan serangan unicorn cahaya bintang. Meskipun dia didorong sedikit selusin meter ke belakang, unicorn cahaya bintang juga terguncang dan surut beberapa langkah ke belakang, tanpa kemungkinan meluncurkan serangan berturut-turut lainnya. Berhenti. Saya tidak mencoba melukainya. Long Hao Shen berteriak keras kepada unicorn cahaya bintang. Unicorn cahaya bintang sangat patuh, dan segera menghentikan serangannya, sepasang matanya yang indah dipenuhi dengan ekspresi khawatir. Dapat dimengerti bahwa dia tidak berani melancarkan serangan lain, karena dia sebenarnya takut akan akibatnya jika dia melukai si kecil ini. Di sisi lain, Yang Wenzhou saat ini menghadapi Hao Iwei menggigit leher Yang Wenzhou tanpa pengekangan, sementara yang terakhir ini tidak berani bergerak sedikit pun. Namun, darah tanpa henti menetes dari mulut dan hidungnya, jelas, luka-lukanya saat ini sangat berat. Seluruh penonton terdiam. Pada saat pertandingan ini, hasilnya sudah jelas. Sebelum semifinal hari ini dimulai, pesaing lainnya merasa bahwa pemenang terakhir kompetisi bisa menjadi diri mereka sendiri. Dari kelihatannya, orang yang memiliki peluang lebih tinggi untuk menjadi pemenang seharusnya adalah kuil assassin yang memiliki Chaiyer. Kekuatan yang ditampilkan Chaiyer, bagaimanapun, terlalu sombong. Di depannya, tidak ada yang memiliki kesempatan untuk bertahan selama 1/4 jam. Dan segera setelah Chaiyer, yang lain dengan peluang besar untuk berakhir sebagai pemenang adalah Yang Wenzhou. Dia memiliki unicorn cahaya bintang, dan dirinya sendiri adalah ksatria retribusi yang tangguh dari langkah kelima. Dengan tingkat kultivasinya yang tinggi, peralatan, dan bantuan unicorn cahaya bintangnya, dia seharusnya bisa melawan Chaiyer. Di antara keduanya, sulit untuk menebak siapa juara terakhirnya. Adapun Long Hao Shen, yang ditempatkan ketiga setelah keduanya, dari sudut pandang banyak orang, sebagai seorang ksatria, dia masih terlalu muda. Meskipun dia pasti memiliki bakat yang bagus, pasti ada celah antara tunggangannya yang aneh dan unicorn cahaya bintang. Dan tingkat kultivasinya sendiri tidak bisa menandingi Yang Wenzhou. Jika bukan karena hubungannya dengan Chaiyer, tidak mungkin dia akan menarik perhatian sebanyak keduanya.
Adapun Muning, sepertinya tidak ada yang menganggapnya sebagai seseorang yang cukup mampu untuk masuk 3 besar. Dari awal pertandingan hari ini hingga akhir, semua yang terjadi telah benar-benar membalikkan sudut pandang semua orang. Chaier melangkah lebih jauh dengan menyerahkan pertandingannya sendiri, dan terlepas dari kenyataan bahwa dia adalah favorit banyak orang, akhirnya, dia hanya berakhir di urutan keempat. Adapun Muning, dengan keberuntungannya tentang kotoran anjing, dia mengambil tempat ketiga. Namun, dalam pertempuran antara Long Haoshen dan Yang Wenzhou ini, yang terakhir ini adalah favorit yang luar biasa. Faktanya, itu karena keberadaan unicorn cahaya bintang terlalu kuat. Selama pertandingan ini, Yang Wenzhou membuktikan kekuatannya yang tangguh. Dia tidak hanya memiliki tungku spiritual bintang laut ofensif dan defensif, tetapi selanjutnya, dia telah menyelesaikan evolusi pertamanya.